Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji Jumat 29 April 2022, di mana kita memperingati Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyalakanlah pelitamu, engkau perawan Tuhanku, masuklah ke perjamuan teriring lagu pujian. Bersatulah suci murni dengan pengantin surgawi dalam pelukan yang mesra, bahagia selamanya. Semoga Santa Maria Ratu Perawan semua sudi melindungi gereja yang berjuang di dunia. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang memberi kemenangan kepada para perawan. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Santa Katarina dari Siena untuk menjarakan Paus kembali dari Avignon ke Roma, sehingga ia boleh memimpin dan melayani gereja seutuhnya. Kami mohon berkatilah semua orang yang berkehendak baik sebagaimana dilaksanakan oleh Santa Katarina Siena bagi gerejanya, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mujizat merupakan apa? Mujizat merupakan hadiah yang Tuhan berikan kepada semua orang. Bukankah hidup kita mujizat juga? Kita bisa bernafas setiap hari, menghirup udara yang segar. Dalam urusan dengan pemuridan Yesus,
Dan juga kehidupan Yesus di Galilea tidak mengherankan kalau Yesus senantiasa membuat keajaiban, artinya yang melampaui daya nalar. Jadi uraikan pada hari ini adalah bagaimana dari beberapa potong roti, 5 roti jelai dan 2 ikan bisa mengenyangkan ribuan orang. Bahkan sisanya 12 bakul penuh. Itulah berkat Tuhan bagi kita. Dan setiap orang mendapatkan berkat dari Tuhan. Sama seperti Santa Katarina dari Siena yang kita peringati pada hari ini. Apa mujizat yang dia terima? Dia mendapat tekanan di rumah, tetapi dia tetap ingin menjadi biarawati. Dia khusyuk berdoa, dan pada suatu hari dia terkejut. Kenapa? Dia mendapat sebuah cincin sebagai pengantin Kristus. Maka dia menjadi seorang biarawati yang dapat diandalkan dan berani menghadapi situasi pada waktu itu. Pada masa Katarina hidup, pada abad ke-14 itu, gereja Katolik mempunyai 2 paus. Dan dia kemudian mendatangi paus yang ada di Avignon, Perancis, untuk kembali ke Roma. Karena yang satu adalah paus dipolitisir, bukan yang sebenarnya. Dan inilah keberanian Katarina dengan kekuatan doanya. Dia seorang wanita yang kuat dan berani sehingga dijuluki pujangga gereja oleh Paus ke-6 pada tahun 1970. Dan cikal bakalnya dia melihat dan membaca pengalaman para murid di mana Yesus bisa mempergandakan roti. Kuncinya adalah iman. Siapa yang percaya, maka ia akan mendapatkannya. Kita pun juga kadang-kadang mempunyai pengalaman yang berat dan sulit, sehingga mungkin air mata yang menghiasi masalah kita. Rasa putus asa, seolah hidup ini tidak ada artinya lagi. Kemanakah kita harus pergi? Kalau para murid, seperti Filipus, dia datang pada Yesus. Tidak cukup uang 200 dinar untuk memberi mereka makan. Menyatakan kepada Yesus situasi dan kondisinya. Lalu bagaimana jawaban Yesus? Suruhlah mereka duduk. Maka lalu Yesus memberikan berkat-berkatnya. Artinya apa? Tenang, duduk, discernment, tarik nafas dan katakan Yesus, Yesus, Yesus. Untuk mendapatkan ketenangan, maka kita akan mendapatkan sebuah solusi. Solusi yang didapat oleh para murid adalah para umat yang berkumpul di sana kenyang, bahkan berkelebihan. Coba kita berefleksi. Baru menikah, belum punya apa-apa, sekarang punya anak tambah, tapi juga rezeki bertambah, berlimpah. Anak semakin besar, rezeki selalu ada. Tuhan mengaturnya. Maka kita harus bekerja keras dan banyak berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkatnya dan mujizat-mujizatnya. Jangan takut. Sebagaimana Santa Katarina dari Siena, seorang perempuan yang waktu itu boleh katakan menjadi konco wingking, bukan lagi seorang yang prima sebagai orang yang sekunder, orang yang kedua. Tetapi dengan berkat doa dan keberaniannya dia bisa mengajak paus dari Avignon, Perancis kembali ke Roma dan memimpin gereja. Tanpa Katarina mungkin gereja Katolik tidak seperti saat ini mempunyai paus bernama Fransiskus. Contoh dan teladan bagi hidup kita di mana
Katarina mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus. Juga para murid dekat dengan Yesus sehingga menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang menjadi masalah. Dan di sanalah Yesus memberikan kepada kita jalan keluar. Semoga kita diberkati.